Bayangkan kamu pindah ke rumah kontrakan murah saat istrimu hamil tua. Setiap malam, ada anak kecil yang tertawa di lorong. Lalu, suatu hari, anak itu bilang, bayi di perut istrimu adalah adiknya. Dan rumah itu ternyata menyimpan mayat yang dikubur tanpa doa. Setiap malam tertawa, ternyata arwah bocah yang menuntut balas. November 2010, musim hujan baru saja mulai. Ketika Bayu dan istrinya, Arini, tiba di sebuah desa bernama Tanah Merah. Langit sore itu berwarna abu-abu kusam. Awan menggantung rendah, seolah siap menumpahkan hujan kapan saja. Sepanjang jalan menuju desa, Bayu hanya bisa mengikuti petunjuk seadanya. Tidak ada papan penunjuk yang jelas. Hanya jalan tanah yang berlumpur dan jejak ban kendaraan lama yang membekas dalam. Tanah Merah tidak terlalu jauh dari kota, tapi suasananya terasa seperti terlempar puluhan tahun ke belakang. Lampu penerangan jarang. Beberapa bahkan mati total. Rumah-rumah warga berdiri berjauhan, kebanyakan terbuat dari tembok lama dengan halaman luas yang dipenuhi rumput liar. Ketika mobil Bayu melintas, hanya sedikit orang yang terlihat. Itu pun kebanyakan orang tua yang menatap tanpa ekspresi. Seolah kehadiran pendatang baru bukan sesuatu yang istimewa. Hari ini sedang hamil tua, masuk bulan ke-9. Perutnya sudah besar dan menonjol jelas di balik jaket tipis yang dia kenakan. Langkahnya pelan, kadang terhenti sebentar untuk menarik napas. Bayu menggenggam tangannya erat, sesekali menoleh memastikan istrinya baik-baik saja. Perjalanan jauh dan jalan rusak cukup menguras tenaga Arini. Akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah kontrakan besar. Bangunannya tua, temboknya kusam, dengan cat yang mengelupas di banyak bagian. Pagar besinya berkarat Borderit Pelen. Saat Bayu mendorongnya, di halaman depan, rumput tumbuh tidak beraturan, dan sebuah pohon mangga tua berdiri agak miring. Daunnya lebat hingga menutup sebagian atap rumah. Murah banget ya mas, segede gini, kata Arini pelan sambil menatap. Rumah itu, nada suaranya campur aduk antara lega dan ragu. Bayu mengangguk. Dia juga merasa aneh sejak awal. Harga kontrakan rumah sebesar ini jauh di bawah harga rumah kontrakan lain yang sudah dia survei sebelumnya. Tapi kebutuhan mendesak dan kondisi keuangan membuat Bayu mengesampingkan rasa curiga. Pemilik rumah, Pak Danu, muncul dari balik pintu. Depan, lelaki tua itu bertubuh kurus, rambutnya memutih, dan matanya cekung. Tatapannya dingin, seperti orang yang jarang berinteraksi dengan sesama. Saat menyerahkan kunci, Pak Danu hanya berkata singkat. Suaranya datar tanpa emosi. Rumah, lama, jarang, yang betah. Bayu sempat tertawa kecil, mengira itu hanya candaan orang tua. Arini pun ikut tersenyum. Meski entah kenapa, senyum itu cepat memudar. Hari-hari pertama di rumah itu berjalan cukup normal. Rumah memang terasa sepi, tapi luas dan cukup nyaman. Ruang tamunya besar, lantainya dingin, dan jendela-jendela tinggi membuat cahaya matahari mudah masuk di siang hari. Arini sering duduk di kursi goyang tua di ruang tengah, mengelus perutnya sambil berbicara pelan pada bayi di dalam kandungannya. Bayi itu sering bergerak, lebih aktif dari yang Arini rasakan sebelumnya, seolah merespons setiap sentuhan. Malam hari, suasana rumah berubah drastis. Angin sering masuk lewat celah jendela, membuat tirai bergerak pelan. Kayu-kayu tua berderak, menimbulkan bani-bani kecil yang kadang membuat Arini terbangun. Tapi semua itu masih terasa wajar. Setidaknya di awal, gangguan pertama datang di malam pertama mereka menginap. Arini terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara tawa anak kecil. Bukan tawa keras, melainkan cekikikan pelan, seperti anak kecil yang sedang bermain. Suara itu terdengar jelas dari arah lorong kamar belakang. Arini terdiam, menahan napas, menajamkan pendengaran. Tapi setelah beberapa detik,
suara itu menghilang begitu saja. Arini menoleh ke arah Bayu yang tertidur pulas di sampingnya. Dia tidak membangunkan suaminya dan memilih menenangkan diri. Dalam pikirannya, Arini menganggap itu hanya mimpi atau halusinasi karena kelelahan. Namun malam berikutnya, hal yang lebih aneh terjadi. Arini terbangun lagi di tengah malam. Kali ini dia merasakan tangannya sendiri dipegang, bukan Bayu. Tangan itu kecil, dingin, dan menggenggam pergelangan tangannya. Dan lambat, perlahan, tangan itu berpindah mengusap perut Arini. Usapannya pelan, nyaris penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang sedang menyapa bayi dalam kandungan. Jantung Arini berdegup kencang, tubuhnya kaku. Tenggorokannya terasa kering. Saat dia memberanikan diri membuka mata, tidak ada siapa-siapa di samping tempat tidur. Tangan itu lenyap, udara kembali normal, dan hanya suara hujan di luar yang terdengar. Pagi harinya, Arini menceritakan semua yang dia alami pada Bayu. Bayu mendengarkan dengan wajah cemas, tapi berusaha tetap tenang. Mungkin kamu kecapekan, hormon. Apalagi udah mau lahiran, kata Bayu sambil mengelus bahu Arini. Arini mengangguk, meski perasaannya belum benar-benar tenang. Sampai suatu sore, saat hujan baru saja reda, Arini melihat seorang bocah perempuan di halaman rumah. Bocah itu berdiri di bawah pohon mangga tua. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, tapi senyumnya manis dan terlihat polos. Bajunya sederhana, sedikit lusuh, seolah sudah lama tidak diganti. "Namaku Laras," katanya ringan ketika Arini menyapa lebih dulu. "Kakak tinggal di sini ya?" Entah kenapa, mendengar suara bocah itu, Arini merasakan dingin menjalar di punggungnya. Padahal matahari sore masih cukup terik dan udara terasa lembab setelah hujan. Sejak hari itu, Laras sering muncul tanpa pernah bener-bener datang atau pergi. Kadang Arini melihat Laras duduk di dapur, memperhatikan Arini memasak. Kadang berdiri diam di dekat pintu kamar, menatap tanpa berkedip. Dan setiap kali mata Laras tertuju pada perut Arini, sorot matanya selalu berubah, berbinar aneh, seperti menyimpan rasa senang yang tidak wajar. "Adiknya sebentar lagi lahir ya?" kata Laras satu kali sambil tersenyum. "Adik aku." Kalimat itu membuat Arini merinding. Meski Laras tetap tersenyum polos, seolah tidak ada yang salah dengan ucapannya. Malam itu Bayu terbangun karena merasa haus. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua suara ikut tertelan gelap. Bayu bangkit pelan agar tidak membangunkan Arini, lalu melangkah keluar kamar. Baru beberapa langkah, Bayu berhenti mendadak. Di depan pintu kamar Arini berdiri Laras. Bocah itu berdiri membelakangi Bayu. Rambut panjangnya menjuntai lurus, menutupi sebagian punggungnya. Kakinya telanjang, menyentuh lantai dingin tanpa alas. Bayu menelan ludah. Dia yakin pintu depan sudah dikunci rapat, dan dia tidak mendengar suara langkah siapapun masuk ke rumah. "Ngapain kamu di sini, Nak?" tanya Bayu dengan suara ditahan agar tidak terdengar panik. Laras menoleh perlahan. Gerakannya lambat, tidak wajar, wajahnya pucat. Matanya tampak lebih gelap dari biasanya. "Jagain adikku," jawab Laras singkat. Bayu merinding. "Adik siapa?" tanyanya lagi. Meski sebenarnya dia sudah bisa menebak. Laras tidak menjawab. Dia hanya menatap Bayu sebentar, lalu berjalan menjauh ke arah lorong belakang. Langkah kakinya nyaris tidak menimbulkan suara sama sekali. Bayu berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya masuk kembali ke kamar dan memeluk Arini erat-erat. Arini hanya bergumam pelan dalam tidurnya. Sejak malam itu, teror di rumah itu meningkat drastis. Arini mulai sering mengalami mimpi buruk. Hampir setiap malam dia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, dia selalu melihat pemandangan yang sama. Seorang anak perempuan kecil menangis di atas tanah basah. Rambut kusut, wajahnya penuh lumpur,
dan darah mengalir dari kepalanya. Di belakang anak itu, berdiri seorang lelaki tua dengan wajah penuh amarah, memegang cangkul yang ujungnya berlumur darah segar. Setiap kali Arini mencoba mendekat, anak itu menjerit kesakitan dan menangis, memanggil ibunya. Arini selalu terbangun tepat sebelum cangkul itu kembali diayunkan. Suara tawa Laras yang dulu terdengar ringan dan polos, kini berubah menjadi tangisan panjang yang memilukan. Tangisan itu sering terdengar di tengah malam, bergema dari sudut-sudut rumah yang gelap. Kadang terdengar dari dapur, kadang dari kamar mandi, kadang dari halaman belakang. Tidak pernah jelas dari mana asalnya. Rumah itu juga mulai sering berbau tanah basah, seperti bau kuburan yang baru digali. Bau itu muncul tiba-tiba, menusuk hidung, lalu menghilang tanpa jejak. Arini siring, mual. Setiap kali bau itu muncul, membuat Bayu semakin khawatir dengan kondisi istrinya. Hal paling menakutkan terjadi saat ibu Bayu, Sekar, datang menjenguk. Awalnya Bayu berharap kehadiran ibunya bisa membuat Arini lebih tenang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sejak hari pertama menginap, Sekar sering melamun. Dia duduk di ruang tengah sambil menatap sudut rumah yang kosong. Bibirnya bergerak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Saat Bayu menegurnya, Sekar terkejut dan mengaku tidak sadar sudah berbicara sendiri. Malam berikutnya, Bayu melihat ibunya berdiri di depan pintu belakang rumah, menatap halaman dengan mata kosong. Saat Bayu mendekat, Sekar bergumam pelan, "Kasihan, masih kecil, dingin." Bayu akhirnya tidak bisa menutup mata lagi. Dia sadar semua yang terjadi bukan hal biasa. Dengan perasaan tertekan, Bayu menghubungi Andi, teman lamanya yang dia tahu paham soal hal-hal gaib. Andi menyanggupi datang dan mengajak Ibu Ratna, tetangga lama desa Tanah Merah yang dikenal tahu banyak sejarah desa. Saat Andi dan Ibu Ratna datang, suasana rumah terasa makin berat. Ibu Ratna bahkan berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam rumah. Wajahnya pucat, dan dia menghela napas panjang. "Rumah ini sudah lama tidak tenang," kata Ibu Ratna pelan. "Dari merekalah tabir mulai terbuka sedikit demi sedikit. Rumah itu dulu memang milik Pak Danu. Puluhan tahun lalu, cucunya, Laras, tinggal di situ bersama ibunya, Sekar. Warga desa diberitahu bahwa Laras meninggal karena kecelakaan jatuh di belakang rumah. Tapi Ibu Ratna menegaskan bahwa itu hanya cerita penutup. Semua orang di sini tahu itu bohong," kata Ibu Ratna lirih. Tapi tidak ada yang berani buka mulut. Untuk memastikan semuanya, Andi mengajak Eyang Broto, orang pintar yang sangat disegani di desa itu. Pak Bambang selaku RT dan Ki Ageng, sesepuh desa, juga ikut hadir malam itu. Begitu Eyang Broto menginjakkan kaki di ruang tengah sambil membawa tongkat kayu tua, wajahnya langsung berubah tegang. Dia berdiri diam beberapa saat, memejamkan mata, lalu menghela napas berat. "Rumah ini kental banget," gumamnya. "Emerald dalam Rida." Disitulah kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Laras bukan meninggal karena kecelakaan. Dia dibunuh oleh kakeknya sendiri, Pak Danu, menggunakan cangkul. Alasannya untuk menutupi aib keluarga yang dianggap mencoreng nama besar. Pak Danu, tubuh Laras dikubur sembarangan di halaman belakang rumah, tanpa doa, tanpa layak sebagai manusia. Rohnya terikat dendam, kata Eyang Broto pelan tapi tegas. Dan sekarang dia pengen adik pengganti. Kalimat itu membuat Arini menangis ketakutan, dan Bayu menggigil. Belum sempat mereka mencerna semuanya, Sekar tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kejang, matanya terbalik, dan suaranya berubah parau. Bukan lagi suara orang dewasa. "Kakek, bohong, aku sakit. Aku dipukul." Suasana rumah berubah mencekam. Lampu berkedip, angin berhembus kencang, meski semua pintu tertutup. Tangisan anak kecil kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, dan malam itu, Laras tidak lagi bersembunyi. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Sejak sore,
Langit di atas tanah merah sudah terlihat aneh. Awan hitam menggumpal rendah. Angin berhembus tidak menentu, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Menjelang malam, hujan turun, deras tanpa jeda, disertai petir yang menyambar berkali-kali, seolah langit sedang marah. Di dalam rumah tua itu, suasana terasa semakin berat. Arini duduk di ruang tengah, dengan wajah pucat, sesekali memegangi perutnya yang terasa keras. Bayi di dalam kandungannya bergerak lebih aktif dari biasanya, membuat Arini merasa tidak nyaman. Bayu berdiri di sampingnya, gelisah, matanya tak lepas dari setiap sudut rumah. Lampu tiba-tiba mati total. Rumah langsung tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya kilat dari luar yang sesekali menerangi ruangan, menampakkan biangan-biangan di dining. Suara hujan menghantam atap bercampur dengan derit kayu tua yang seakan ikut mengerang. Tak lama kemudian, Pak Danu datang. Dia dipaksa oleh Eyang Broto, Pak Bambang, dan Ki Ageng untuk menghadiri malam itu. Wajah Pak Danu pucat pasi, bibirnya bergetar, dan tangannya gemetar tak terkendali. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk masuk ke ramai itu. Begitu Pak Danu berdiri di ruang tengah, Eyang Broto langsung menatapnya tajam. Tongkat kayu di tangannya diketukkan keras ke lantai. "Akui semua," bentak Eyang Broto dengan suara menggema. "Jangan bawa dusta lagi di rumah ini." Pak Danu menunduk. Napasnya tersengal. Dia mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Hujan semakin deras. Angin menghempas pintu dan jendela hingga bergetar hebat. Tiba-tiba Sekar menjerit keras. Jeritannya memecah suasana, membuat semua orang tersentak. Tubuh Sekar kejang hebat, lalu perlahan bangkit dengan gerakan yang tidak wajar, patah-patah seperti boneka rusak. Matanya melotot lebar, putihnya lebih dominan, dan wajahnya berubah pucat kebiruan. Suara yang keluar dari mulut Sekar bukan lagi suara orang dewasa, kakek. Rasanya sakit. Nada itu lirih, tapi penuh amarah dan kesakitan. Arini menutup mulutnya menahan tangis, sementara Bayu refleks melindungi istrinya dengan tubuhnya. Sekar melangkah pelan ke arah dinding belakang rumah. Dengan gerakan tiba-tiba, dia meraih sebuah cangkul tua yang selama ini tersandar di sana. Cangkul itu berkarat, gagangnya kasar, seolah sudah lama tidak digunakan. Tapi malam itu terasa begitu hidup. Pak Danu mundur beberapa langkah, matanya membelalak ketakutan. Bukan aku," gumamnya lemah. Namun Sekar tidak berhenti. Tubuhnya bergerak cepat, jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Dalam satu hentakan brutal, cangkul itu diayunkan. Cangkul itu menghantam kepala Pak Danu. Suara benturan keras terdengar jelas, bahkan tertutup oleh hujan. Darah muncrat memercik ke lantai dan dinding. Sekali Pak Danu terjatuh berlutut, berteriak kesakitan. 2 kali, cangkul kembali menghantam tanpa ampun, membuat jeritannya berubah menjadi erangan. 3 kali, tubuh Pak Danu ambruk tak bergerak. Darah menggenang di lantai tua rumah itu, persis seperti cara Laras dibunuh dulu. Di saat bersamaan, terdengar tawa kecil menggema di seluruh rumah. Tawa anak kecil, pelan tapi jelas, bercampur dengan suara hujan dan angin yang mengamuk. Suara itu terasa datang dari mana-mana, dari dinding, dari lantai, dari udara di sekeliling mereka. Setelah semuanya selesai, Sekar berdiri terpaku beberapa detik. Wajahnya kosong, lalu tubuhnya lunglai dan jatuh pingsan ke lantai. Cangkul terlepas dari tangannya dengan bunyi dentang pelan. Suasana mendadak sunyi. Hujan perlahan mereda, angin berhenti mengamuk. Lampu tidak langsung menyala, tapi rumah itu terasa jauh lebih ringan, seolah beban besar baru saja dilepaskan. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu dilaporkan dan diselidiki, warga bersama aparat menemukan sesuatu di halaman belakang rumah. Di bawah tanah yang selama ini sering mengeluarkan bau aneh, ditemukan jenazah Laras. Tulangnya kecil, tengkoraknya retak parah. Tidak jauh dari situ,
Ditemukan juga jasad bayi yang dulu dikubur secara tidak layak. Keduanya akhirnya dimakamkan dengan benar. Doa dipanjatkan, tanah ditutup rapi. Banyak warga yang menangis, merasa bersalah karena selama ini memilih diam. Tak lama setelah itu, Arini melahirkan dengan selamat. Bayinya sehat, tangisnya kuat, seolah menandai awal baru yang sudah lama tertunda. Bayu menangis lega saat pertama kali menggendong anaknya. Tidak lama kemudian, Bayu dan Arini memutuskan pindah ke kota lain. Mereka tidak pernah kembali ke tanah merah. Rumah tua itu kembali kosong, ditinggalkan begitu saja, seolah menunggu waktu untuk runtuh oleh usia. Namun, kata warga desa, cerita tentang rumah itu tidak pernah benar-benar berakhir. Kadang, saat malam sunyi dan bulan tertutup awan, ada yang melihat seorang bocah perempuan berdiri di depan rumah tua itu. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan bibirnya membentuk senyum dingin. Bukan marah, bukan sedih, hanya berdiri diam, menatap siapapun yang lewat, seolah ingin mengingatkan bahwa luka yang dikubur tanpa keadilan akan selalu mencari jalan untuk kembali. Dan cerita pun tamat.